Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi kita bertemu di video kali ini untuk membahas seputar dasar-dasar ilmu nahwu ala santri. Yang sebagaimana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian kalam, sebagai perkenalan bahwasanya kalam itu terbagi tiga, isim, fiil, dan huruf. Dan kita sudah membahas bahwasanya isim itu adalah kata benda, ya diterjemahkan secara umum bahwa isim itu adalah kata benda, dan kita bisa tahu bahwasanya kata tersebut adalah isim dengan dua metode. Yang pertama dengan melihat artinya, ya, misalnya kitabun, sebuah buku. Kita bisa mengetahui kitabun ini adalah isim, kata benda di dalam bahasa Arab, ya dengan melihat artinya, bahwasanya artinya adalah buku, dan buku itu adalah sebuah benda. Namun bagi teman-teman misalnya yang pemula, yang baru belajar bahasa Arab, ya tentu perbendaharaan katanya atau kosakatanya masih sedikit. Bagi yang belum tahu arti kitabun ini, namun kita bisa mengetahui arti kitabun. Kitabun ini adalah isim, meskipun kita tidak mengetahui arti kata ini, tapi kita bisa tahu bahwa ini adalah isim, ya tentunya dengan melihat tanda-tandanya, ya tandanya, ya sebagaimana di video sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya isim bisa diketahui bahwa ini adalah isim, ya kata tersebut adalah isim dengan melihat arti, ya kalau kita tahu artinya. Namun ketika kita tidak mengetahui artinya, kita dapat mengetahui bahwa kata tersebut adalah isim dengan melihat tanda-tandanya, yang insya Allah kita akan jelaskan di video kali ini. Ya, baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas alamatul ismi, tanda-tanda isim, ya tanda-tanda kata benda. Ya kita bisa mengetahui dalam Al-Quran misalnya bahwa kata tersebut adalah isim, ya, dengan melihat tanda-tandanya. Meskipun kita tidak tahu arti kata itu, namun kita bisa pastikan bahwasanya itu adalah isim dengan melihat tanda-tandanya. Jadi isim memiliki beberapa tanda-tanda yang membedakannya antara fiil dan huruf, ya karena kalam itu dalam bahasa Arab terbagi tiga, isim, fiil, dan huruf. Dan isim bisa kita ketahui dengan melihat tanda-tandanya. Dan di video kali ini insya Allah kita akan sebutkan satu persatu tanda-tanda isim, ya, sesuai dengan matan al-jurumiyah, ya matan bagi pemula yang ingin mempelajari ilmu nahwu. Baik, ya, kita langsung saja. Nah, tanda-tanda isim yang pertama adalah sebagaimana kata Imam Ibnu Ajurum bahwasanya fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Bahwasanya isim itu diketahui pertama dengan al khafd, bil khafdi, itu al khafdu. Ya, isim dapat diketahui atau ciri isim yang pertama adalah al khafdu. Apa itu al khafdu? Al khafdu adalah harakat kasrah, berbaris kasrah, baik itu kasrah atau kasratain. Ya, ini adalah al khafdu. Ya, jadi istilah dalam ilmu nahwu kasrah adalah al khafdu atau al jarru. Ya, ini ada dua istilah ya. Ada yang mengatakan al khafdu, ada yang mengatakan al jarru. Ya, semuanya sama. Al jarru. Ya. Ini cuma perbedaan istilah di kalangan ulama nahwu. Ya, jadi bukan cuma di masalah fikih ada perbedaan pendapat, ya di ilmu nahwu juga ada perbedaan pendapat. Mulai dari istilah atau pemberian istilah dalam suatu kaidah, itu pun ada perbedaan pendapat. Jadi ciri isim yang pertama adalah al-khafdu atau al-jarru, harokat kasrah. Jadi dalam ilmu tajwid
Ini namanya harokat kasrah atau baris kasrah, kasratain, kasrah. Kalau di dalam ilmu nahu, istilah ini dinamakan dengan al-khafdu atau al-jarru. Jadi tanda isim yang pertama, ini dia al-khafdu atau al-jarru, berbaris kasrah, huruf atau harokat akhirnya. Misalnya kita mengatakan fil fosli, fil fosli. Nah, kata al fosli ini, kalau kita tahu artinya, kita bisa tahu bahwa ini adalah isim, yaitu artinya kelas, di dalam kelas atau di kelas. Artinya kelas, ya, kelas sudah pasti isim atau kata benda. Namun yang menjadi permasalahan bagi teman-teman yang tidak mengetahui arti al-fos, ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah isim? Yaitu dengan melihat tandanya. Apa tanda isim yang pertama? Al-khafdu atau al-jarru. Al-jarru adalah harokat kasrah atau kasratain, dan kata ini, kata al-fasli ini, harokat akhirnya adalah kasrah. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa kata al-fasli ini adalah isim. Kenapa isim? Karena harokat akhirnya berharokat kasrah. Jadi setiap kata atau secara umum kata di dalam bahasa Arab, baik di dalam Al-Quran atau di dalam buku-buku yang berbahasa Arab, ketika ada kata yang berharokat kasrah akhirnya, maka itu secara umum sudah pasti adalah isim, kata benda. Karena tanda isim yang pertama adalah al-khafdu atau al-jarru. Misalnya kita mengatakan bil qalam, bil qalam. Ini al-qalam, ya. Ini adalah isim. Ya, kenapa isim? Ya, karena harokat akhirnya berharokat kasrah. Ini adalah tanda isim. Ya, kalau kita tahu artinya al-qalam, pena, itu adalah kata benda. Namun bagi teman-teman sekalian yang belum tahu arti al-qalam, ya, bagi pemula, ya, kita bisa pastikan bahwa al-qalam ini adalah isim dengan melihat tandanya. Tandanya apa? Yaitu harokat kasrah di akhir atau huruf akhir dari kata tersebut berharokat kasrah. Ya, jadi ini secara umum atau satu di antara beberapa tanda isim. Nah, yang pertama adalah harokat akhirnya berharokat kasrah. Istilah dalam ilmu nahwu adalah al-khafdu atau al-jarru. Ya, ini adalah isim. Kemudian yang kedua tanda isim, sebagaimana kata Imam Ibnu Ajurum, katanya al-ismu fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin. Ya, tanda isim yang kedua adalah at-tanwin. At-tanwin, ya, tanwin harokat dua, baik itu dhammatain atau fathatain atau kasratain. Nah, ini dia tanda isim yang kedua. Ya, harokat akhirnya berharakat tanwin. Ya, baik itu dhammatain, fathatain atau kasratain. Karena fiil tidak ada yang berharakat dhammatain atau fathatain atau kasratain. Ya, begitu pula dengan huruf. Ya, tidak ada harokat akhirnya yang bertanwin. Ya, fiil, huruf tidak ada harokat akhirnya yang bertanwin. Maka sudah kita pastikan jikalau di dalam Al-Quran atau di dalam buku-buku bahasa Arab ada kata yang bertanwin huruf akhirnya, maka sudah kita pastikan bahwa itu adalah isim. Karena ciri isim yang kedua selain dia berharokat fathah huruf akhirnya, yang kedua adalah harokat akhirnya berharokat tanwin. Ya, misalnya kita mengatakan kurra satun, ya, kurra satun.
Kurosatun, meskipun kita tidak tahu apa artinya, ya bagi pemula mungkin belum mengetahui arti kurosatun, tapi kita bisa pastikan bahwa kurosatun ini adalah isim atau kata benda dengan melihat tandanya. Apa tandanya? Berharakat tanwin huruf akhirnya. Misalnya baitun. Baitun. Nah, ini adalah isim, kata benda di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu. Kenapa? Karena harokat akhirnya adalah bertanwin. Ya, kalau kita lihat artinya, apa artinya baitun? Rumah. Ya, dalam bahasa Indonesia rumah termasuk di dalam kategori kata benda. Ya, begitu pula di dalam ilmu nahwu atau di dalam bahasa Arab. Meskipun kita tidak tahu artinya, tapi kita bisa pastikan ini adalah isim dengan melihat tandanya, yaitu berharakat tanwin. Baik itu baitun atau baitan atau baitin. Ya, ini tanda isim yang kedua, berharokat tanwin. Kemudian tanda isim yang ketiga, ya saya jelaskan secara cepat karena ini bisa kita pahami dengan cepat. Ya, tanda isim yaitu dengan berharakat kasrah huruf akhirnya, yang kedua berharakat tanwin huruf akhirnya, dan yang ketiga tanda isim yaitu kata Imam Ibnu Ayyurum, wa dukhuli alif wal lam, jadi masuki alif dan lam, yaitu al. Ya, katanya isim itu bisa dimasuki alif dan lam. Misalnya baitun. Nah, baitun. Habis baitun ini bisa didahului oleh huruf alif dan lam. Contohnya al-baitu. Ya, dari kata baitun menjadi al-baitu. Awalnya adalah beralif lam, al-baitu. Misalnya kurosatun. Ya, ketika dimasuki oleh alif dan lam menjadi al-kurrasatu, papan buku catatan, sebuah rumah. Namun teman-teman sekalian, ketika isim itu beralif lam, maka tidak boleh harokat akhirnya bertanwin. Tidak boleh kita mengatakan al-baitun atau al-kurrasatun, itu salah. Karena di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu, ketika isim beralif lam maka tidak boleh ditanwin. Ya, ketika isim itu tidak beralif lam, maka secara umum harokat akhirnya berharokat tanwin. Baitun, baitan, baitin, ya misalnya. Kalau dia dimasuki alif lam sebagai tanda isim, ya maka harokat akhir dari kata tersebut tidak boleh ditanwin, yaitu al-baitu, tidak boleh al-baitun. Al-kurrasatu, tidak boleh al-kurrasatun. Ya, ketika ada alif lam, maka harokat akhir dari isim tersebut cukup berharakat dhammah, ya, tidak boleh dhammatain, atau berharakat fathah tidak boleh fathatain, atau berharakat kasrah tidak boleh kasratain. Ya, ini ketika isim tidak beralif lam, maka secara umum harokat akhirnya itu bertanwin. Namun ketika isim tersebut dimasuki oleh alif lam, atau ya dimasuki alif lam, maka harokat akhirnya tidak boleh ditanwin. Ya, itu ya, karena isim dalam sebuah isim dalam ilmu nahwu, tanwin dan alif lam tidak mungkin bersatu dalam satu kata. Ya, tidak mungkin bersatu dalam satu kata. Makanya ada kata-kata gombalan ala santri yang mengatakan bahwasanya ketika kamu menjadi tanwin, ya saya harap diriku tidak menjadi alif lam. Ya, kenapa? Ya, karena tanwin dan alif lam tidak mungkin bersatu. Ya, tanwin dan alif lam tidak mungkin bersatu. Ya, ini bisa dipahami ya. Ya, hati-hati. Banyak orang yang keliru di sini. Ya, banyak orang yang keliru tidak bisa membedakan. Ya, ketika isim itu bertanwin dan ketika isim itu beralif lam, ia pun kasih tanwin huruf atau harakat akhirnya al-kurrasatun. Ini salah, ini fatal. Ya, yang tepat adalah al-kurrasatu. Ketika isim itu bertanwin tidak boleh beralif lam. Ketika isim itu beralif lam tidak boleh bertanwin harokat
akhirnya. Jadi kita sudah menyebutkan tanda-tanda isim. Yang pertama yaitu al-khafdu atau al-jar, ya, harokat akhirnya berbaris kasrah, al-fasli bil qalami. Kemudian tanda isim yang kedua yaitu tanwin, ya, kurrosatun atau kurrosatan atau kurrosatin, ya, yang penting harokat tanwin, baitun, baitan, baitin, ya. Kemudian yang tanda isim yang ketiga adalah wadkhulu alif wal lam, didahului oleh alif dan lam, yaitu al-kurrosatu, al-baitu, ya. Dan tanda-tanda ini, yang tiga ini tidak akan mungkin masuk kepada fiil dan tidak akan mungkin masuk kepada huruf, ya, khusus untuk isim. Makanya ketika kita melihat tanda ini terdapat dalam satu kata, meskipun kita tidak mengetahui arti kata tersebut, kita bisa pastikan bahwa kata itu adalah isim, ya, dengan melihat tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Ini tiga tanda isim. Yang pertama al-khafdu, yang kedua at-tanwin, kemudian yang ketiga adalah wadkhuli alif wal lam. Ya, kemudian tanda isim yang keempat yaitu wa hurufil khafdi, dimasuki oleh huruf-huruf khafat, ya, huruf-huruf khafat atau huruf-huruf yang menjadikan harokat akhir suatu isim itu berbaris kasrah. Jadi isim pada asalnya dia berbaris dhammah, tanwin, baitun, kurrosatun. Tapi isim itu berharakat kasrah, ya, ketika dimasuki oleh huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar, ya, huruf-huruf jar yang menjadikan harokat akhir isim itu berbaris kasrah. Ya, mungkin teman-teman bertanya, ya, bagi pemula kenapa ini berharakat kasrah, ini berharakat dhammah? Ya, tentunya isim berubah harakatnya dari dhammah menjadi kasrah tentunya dengan ada sebab. Setidaknya ada amil, ada faktor yang menjadikan harokat akhirnya berubah. Salah satunya adalah huruf-huruf khafat, huruf-huruf jar, dan ini pun menjadi salah satu tanda isim. Ya, jadi Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan tanda-tanda isim ada 4 di dalam bukunya Matan Jurumiyah. Yang pertama al-khaf, yang kedua at-tanwin, yang ketiga adalah alif dan lam di awalnya, dan yang keempat adalah didahului oleh huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Dan insya Allah kita akan sebutkan setelah ini insya Allah.